Dialog kita di pagi hari ini akan membahas terkait dengan upaya penanganan stunting di Jayawijaya. Pendengar, data kasus stunting di Kabupaten Jayawijaya tergolong berisiko sehingga upaya penanganannya dibutuhkan kerjasama yang intens dari berbagai sektor di Kabupaten Jayawijaya. Tercatat prevalensi stunting di Kabupaten Jayawijaya sendiri per bulan Agustus tahun 2021 lalu sebesar 29,73%. Angka tersebut tersebar pada 25 kampung di 10 distrik lokus stunting di Kabupaten Jayawijaya. Data tersebut pendengar menunjukkan bahwa Jayawijaya tergolong dalam kategori berisiko prevalensi stunting atau gagal tumbuh bagi anak. Tentu saja ini merupakan ancaman bagi tumbuh kembang anak, padahal anak merupakan generasi masa depan bangsa dan negara termasuk di Pegunungan Tengah Papua. Saya langsung ke Ibu Ludia pagi hari ini. Untuk kondisi umum kasus stunting sendiri di Kabupaten Jayawijaya, seperti apa dan bagaimana kondisinya hingga saat ini, Bu? Silakan. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat dari tahun 2018, itu prevalensi stunting di Kabupaten Jayawijaya sebesar 31,6%. Hal ini berdasarkan data entry pengukuran di aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Diketahui prevalensi stunting itu mengalami penurunan terakhir seperti yang tadi disampaikan dalam pengantar, itu tahun 2021 sebesar 29,73%. Artinya peranan semua stakeholder dalam upaya pencegahan dan penurunan kasus stunting ini sudah berjalan dan kelihatan progresnya. Tahun 2020 itu kasus stunting itu menyebar hampir di 40 distrik, tetapi dengan temuan kasus ada distrik yang temuan kasusnya tinggi, ada distrik yang temuan kasusnya rendah. Mungkin sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin masyarakat banyak yang bertanya-tanya, apa ini sebenarnya stunting? Stunting ini seperti apa sih, Ibu? Stunting itu sering disebut dengan kerdil atau pendek. Jadi manusia kerdil atau pendek itu merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun atau balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah -2 standar deviasi panjang atau tinggi anak seumuran. Jadi kalau bahasa dalam masyarakat itu kita kenal dengan manusia kerdil, karena dia mengalami pertumbuhan yang kurang wajar. Oke, jadi itu juga sudah termasuk dalam ciri-ciri stunting begitu ya, Ibu ya? Iya, benar. Kerdil atau mungkin juga pendek itu dari bisa diprediksi dari 1000 hari begitu, Iya. 1000 hari pertumbuhan balita. Benar, sehingga penanganannya itu biasanya pada saat ibu itu pada saat dia hamil. Jadi itu sudah dikasih asupan gizi yang baik. Jadi anak pada saat dia lahir itu tidak mengalami stunting. Jadi penanganannya pada saat ibu hamil. Oke. Iya. Terus untuk penyebaran kasus stunting di Jayawijaya sendiri, di wilayah-wilayah mana saja nih? Penyebarannya ada di hampir di 40 distrik, tetapi temuan kasus yang sekarang kita jadikan lokus dengan distrik yang jumlah kasus stuntingnya besar, itu ada di 10 distrik dan menyebar di 25 kampung. Nah, 10 distrik 25 kampung itu nanti mungkin akan disampaikan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan. Saya langsung ke Pak Isai pagi hari ini. Sebenarnya mungkin dari potret stunting sendiri dari Dinas Kesehatan sendiri melihat di Jayawijaya ini bagaimana sebenarnya potret stunting di Kabupaten Jayawijaya? Silakan Pak Isai. Terima kasih atas kesempatan ini. Untuk stunting di Kabupaten Jayawijaya
penyebabnya penyebarannya juga ada di seluruh distrik atau kampung. Cuma ada yang belum deteksi karena pengukuran yang belum jalan. Maksudnya datanya kita belum ada. Jadi stunting sendiri sudah jelaskan oleh Bu Kepala Bapeda. Penyebarannya ada di 10 distrik dengan 25 kampung. Jadi stunting sendiri itu sudah jelaskan tadi. Kerdil atau pendek adalah kondisi anak panjang badan atau tinggi badan menurut umur, lebih pendek dari anak seusianya. Stunting merupakan akibat dari kekurangan gizi kronis atau jangka panjang karena kurang asupan makan tidak terpenuhi kebutuhan zat gizinya, dan penyakit infeksi mengakibatkan perkembangan mental, tes kognitif, dan gangguan kecerdasan rendah. Penyebab yang tidak langsung adalah pola asuh yang tidak tepat maupun akses air minum dan sanitasi yang tidak layak. Akar permasalahan yaitu kelembagaan politik, teknologi, dan kebijakan ekonomi sosial. Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, adanya hubungan sanitasi yang buruk dengan stunting. Provinsi sanitasi yang baik memiliki jumlah anak stunting yang rendah. Itu hasil riset kesehatan tahun 2013. Pencegahan dan penurunan stunting dilakukan dengan pendekatan 1000 hari pertama kehidupan, yaitu fase kehidupan yang dimulai dari terbentuknya janin dalam kehidupan ibu sampai anak berusia 2 tahun. Ini sangat penting menentukan kualitas kehidupan manusia. Fase ini juga dikenal dengan periode emas, golden, atau periode kehidupan manusia. Oke, dari beberapa penyebab-penyebab stunting pada beberapa wilayah di Kabupaten Jaya Wijaya yang Pak Isai jelaskan tadi, apakah ini semua penyebab yang terjadi di beberapa kampung yang ada di Kabupaten Jaya Wijaya dari sekian distrik? Iya, penyebabnya masalah klasik umum ya. Kalau kita lihat itu penyebab langsung dua. Intake makanan yang dikonsumsi oleh anak itu sendiri tidak terpenuhi kebutuhan zat gizinya, atau ibu waktu hamil tidak terpenuhi oleh kebutuhan zat gizi. Jadi anak itu terjadi stunting itu waktu ibu yang sejak dikatakan hamil, terjadi konsep dalam kandungan ibunya. Dan penyakit infeksi yang menderita berulang kali. Infeksi maksudnya itu diare berulang kali, malaria berulang, terus ada HIV, penyakit-penyakit infeksi yang penyerta dari ibu hamil, waktu hamilnya maupun anak terlahir. Itu penyebab yang langsung. Penyebab yang tidak langsung ada pola asuh, ada akses air bersih, sanitasi yang jelek, ketersediaan panganan dalam rumah. Itu penyebab yang tidak langsung. Seperti itu. Ini sudah dibagi oleh kita di Dinas Kesehatan di stasiun yang teknis. Jadi kita lakukan intervensi gizi spesifik. Jadi bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penyebab langsung masalah gizi. Kita sudah lakukan itu pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil atau ibu menyusui dan anak balita, dan pemberian ASI eksklusif. Kita berikan penyuluhan pendampingan kepada yang punya balita, harus memberikan ASI eksklusif. Air susu saja, air susu ibu saja, anak itu setelah lahir sampai 6 bulan tidak boleh makan tambahan, air putih pun tidak boleh. Terus pemberian makanan pendamping air susu ibu. Kita sarankan, kita pendampingan berikan kepada kader untuk anak itu diberikan air susu ibu saja sampai umur 2 tahun. Kita berikan vitamin A, tablet besi, vitamin C, dan memantau pertumbuhan di posyandu. Jadi disarankan kita harus posyandunya bayi atau balita itu harus dibawa, karena kita pantau dalam
kampanye perilaku hidup bersih, sehat, dan PHBS, pemberian imunisasi dasar lengkap. Itu yang kita lakukan di instansi teknis yang kita dinas kesehatan spesifik. Ya, karena semua posyandu kita di Kabupaten Jaya itu sudah laksanakan. Jadi penimbangan dilakukan, penimbangan hasil penimbangan itu sudah masukkan dalam ada aplikasi yang EPPBKM. Kita masukkan itu yang hasil keluar kita jaga untuk terjadi stunting yang 29,73% tadi. Ya, saya ke Pak Obah Arnos Asoh sebagai kader kesehatan Kampung Yelelo Distrik Popu Gobah. Iya. Kasus stunting saya tidak bisa jawab sekian banyak, tapi kami kader sebagai kader posyandu, kita rutin posyandu tiap bulan, terus kita timbang. Tahun-tahun sebelumnya itu kita timbang saja, kita tidak ukur dia punya tinggi badan. Tapi di tahun ini, tahun 2021, 3 bulan yang lalu memang kita sudah ukur dia punya tinggi badan. Itu mulai dari tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya memang ukur badan tidak ada. Tapi posyandu memang rutin setiap bulan. Terus dia punya berat badan, kita tetap ditimbang, itu rutin. Tapi berat badan itu kadang dia naik, kadang dia turun. Tapi saya tidak bisa bilang juga dia turun, karena bayi balita juga setiap posyandu itu tidak membawa anak rutin ke posyandu. Bulan ini dia bawa, bulan berikutnya dia tidak bawa. Jadi kita tidak bisa pastikan anak ini dia timbangan naik atau turun, karena ada 2 bulan pertama dia bawa, bulan berikutnya anak tidak bawa. Kalau dia rutin, kita bisa pastikan di hasil timbangan di KMS. Iya, Pak Obah, di Kampung Yelelo sendiri, apakah ada upaya pencegahan yang dilakukan oleh warga sekitar di Kampung Yelelo di Popu Gobah ini sendiri, dan apakah dari pihak-pihak terkait sudah melaksanakan atau melakukan sosialisasi di Kampung Yelelo ini sendiri? Iya, soal sosialisasi itu setiap pertemuan, setiap apa itu sebelumnya Pak Kepala Puskesmas Pak Ayub Matuan ini, saya boleh katakan di sini Pak Ayub ini dia luar biasa. Saya boleh katakan di sini luar biasa, karena Bapak Ayub ini dia sosialisasi terus dari 2014 sampai akhir 2021 ini, dia sosialisasi terus setiap posyandu itu dia rutin, posyandu itu rutin, terus pengobatan itu luar dalam. Karena dia pengobatan luar dalam, saya boleh katakan di sini Pak Ayub ini dia luar biasa. Terus sosialisasi itu tempat-tempat di mana ada kegiatan besar-besaran itu, Pak Kapus ini dia sosialisasi terus tentang kesehatan anak di bawah usia 5 tahun. Ya, tadi sudah dijelaskan juga dengan Pak Isai banyak penyebabnya untuk terjadinya stunting ini di Kabupaten Jayawijaya sendiri. Salah satunya adalah fasilitas sanitasi, termasuk dengan air bersih. Kalau fasilitas sanitasi termasuk air bersih ini sendiri di Kampung Yelelo seperti apa, Pak Obah? Iya, untuk
Kalau untuk air bersih ini, iya, air bersih ini saya tidak bisa bilang bisa, tapi kita di sana air bersih, air ini yang kita susah. Air ini yang susah, makanya masyarakat kebanyakan ambil air di pakai air tada, terus juga ambil dari kolam-kolam besar gitu. Tidak ada mata air yang bersih. Oh ya? Iya, kita di sana air memang susah. Oke. Misalnya mungkin dari umur 6 bulan tingginya harus berapa, beratnya harus berapa, seperti itu Pak Isai. Itu, terima kasih. Kalau standar itu kita ada standar deviasi, jadi ada mediannya. Ada mediannya, jadi median itu saya berdasarkan klasifikasi umur itu tabel itu saya tidak bawa, tapi dia ada mediannya dan dia katakan stunting itu ada minus 3 SD. SD itu standar deviasi. Jadi kalau dia kan deviasinya min 2 SD sampai min 3 SD, itu dikatakan menurut panjang badan atau tinggi badan menurut umur. Jadi kalau di bawah dari itu dikatakan stunting. Itu ya indikator yang pengukuran kita katakan masuk kategori stunting. Demikian juga mungkin dengan berat-beratnya begitu ya, Ya, Pak. berat badan beda lagi. Itu ada wastingnya, ada underweightnya begitu. Jadi ini kita stunting ini panjang badan atau tinggi badan menurut umur. Anak itu tidak mencapai standar deviasi. Jadi terjadi min 3 SD itu sudah jadi katakan stunting. Ya. Ya. Saya kembali ke Ibu Ludia Lega sebagai salah satu pihak yang ditunjuk melalui Perpres untuk penanganan stunting. Sejauh mana mungkin kegiatan yang sudah dilakukan? Silakan Ibu Ludia. Terima kasih. Bapeda itu kan dia melakukan fungsi koordinasi lintas OPD dalam rangka penurunan angka prevalensi stunting. Dalam penanganan stunting itu ada instrumen dan selama ini kami salah satunya itu kami mengacu ke instrumen itu yang disebut dengan aksi integrasi. Jadi ada 8 aksi integrasi. Dari aksi 1 sampai dengan aksi 8 itu ada OPD pengampu. Jadi macam aksi 1 itu terkait dengan analis data. Itu leading sektornya ada di Bapeda. Itu kami melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program dan kendala dalam pelaksanaan integrasi prevalensi intervensi gizi. Aksi kedua itu rencana kegiatan, leading sektornya juga ada di Bapeda. Itu kami menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi. Aksi ketiga itu rembuk stunting. Rembuk stunting ini leading sektornya ada di Sekda dan Bapeda. Itu kami menyelenggarakan rembuk stunting untuk tahun 2022 ini. Bulan April kemarin itu kami mengundang semua stakeholder untuk kami sama-sama merumuskan program kegiatan yang akan kami lakukan pada 25 lokus stunting di Kabupaten Jayawijaya. Aksi keempat itu peraturan Bupati tentang peran desa atau kampung. Ini leading sektornya itu ada di DPMK. Ini kami memberikan kepastian hukum bagi desa atau kampung untuk menjalankan peran dan kewenangan kampung dalam intervensi gizi terintegrasi. Dari 25 kampung yang menjadi lokus stunting ini, memang kami mengakui bahwa belum semua aparat kampung memahami tentang pentingnya penanganan stunting. Karena dari pantauan kami, seperti salah satu kampung di distrik Yalengga itu aparat kampungnya sangat welcome dengan kegiatan ini. Mereka antusias dan mereka menganggarkan itu dalam APBK kampung. Jadi ada dana 8% dari APBK itu yang digunakan untuk penanganan stunting. Dan harapan kami 328 kampung ini bisa seperti itu. Artinya
mereka melihat bahwa stunting ini penting sehingga perlu ada intervensi dari kampung dan perhatian dari pemerintah kampung dalam bentuk pengalokasian dana kampung itu menjadi penting sehingga setiap seminggu sekali itu ada kegiatan pemberian makanan tambahan untuk anak-anak. Itu. Jadi hal-hal ini yang perlu juga kami lakukan sosialisasi kepada aparat kampung. Aksi kelima itu pembinaan KPM, itu leading sektornya ada di DPMK. Ini memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah kampung dalam pelaksanaan intervensi gizi. Terus aksi keenam itu manajemen data, itu ada di kami, leading sektornya di Bapeda. Itu meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi. Aksi ketujuh itu pengukuran dan publikasi stunting, itu leading sektornya di teman-teman dinas kesehatan, itu melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak, balita dan publikasi angka stunting di Kabupaten Jayawijaya. Aksi terakhir, aksi ke-8 itu review kinerja tahunan, itu ada di Sekda dan Bapeda, itu kami melakukan review kinerja pelaksanaan program kegiatan terkait dengan penurunan stunting selama 1 tahun terakhir. Jadi tahapan-tahapan ini setiap tahun kami ikuti dan kami laksanakan sehingga akhir tahun itu bisa menjadi review kinerja tahunan kami untuk menjadi rekomendasi untuk tahun selanjutnya. Oke, terkait dengan beberapa program tadi yang juga diberikan haknya kepada sebagai leading sektor di pihak aparat kampung. Apakah ini sudah disosialisasikan kepada aparat-aparat kampung dan mungkin tanggapan dari setiap kampung ini sendiri seperti apa begitu Ibu? Ya itu tadi saya bilang dari 25 lokus itu tidak semua mereka mengalokasikan dana kampung sebesar 8% untuk stunting. Jadi ini perlu kita menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman yang baik kepada aparat kampung bahwa pencegahan stunting ini penting sehingga dana yang turun ke kampung itu tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, untuk pemberdayaan ekonomi, tetapi ini bisa digunakan untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Jadi pengalokasian dana ini penting dan selama ini dari 25 lokus itu kami sudah turun dengan teman-teman dinas kesehatan melakukan sosialisasi. Hanya kami belum mengawal secara melekat. Artinya pada saat mereka merencanakan penganggaran APBK itu belum kami dampingi untuk mungkin teman-teman DPMK harusnya melakukan verifikasi. Jadi, oh iya kampung ini adalah kampung lokus stunting. Kalau dia tidak menganggarkan dananya 8% untuk stunting, alangkah baiknya tidak di-ACC APBK-nya. Artinya maksudnya tidak usah dicairkan dananya. Tetapi kan selama ini itu jalan saja. Jadi harapan kami kita bisa duduk lagi sama-sama melakukan diskusi, terus melakukan koordinasi sehingga kita bisa mengawal mulai dari perencanaan. Jadi kalau ada APBK, teman-teman dari kampung sudah menyusun dia punya program kegiatan untuk tahun yang berjalan itu terkait dengan apa yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun itu. Kalau sudah ada penganggaran 8% untuk stunting, itu kita bisa jalankan. Tapi kalau belum, bisa ada warning yang kita berikan melalui OPD teknis bahwa ini kamu belum melakukan ini, belum menganggarkan untuk stunting. Sedangkan kasus stunting di wilayahmu ini cukup tinggi. Nah, warning seperti itu yang harusnya kita berikan kepada aparat kampung. Sehingga pengalokasian dana kampung itu bisa jelas untuk penanganan stunting. Ya, baik. Pendengar, untuk Anda juga yang ingin berpartisipasi bersama kami di dialog interaktif pagi hari ini, kita masih membahas mengenai topik kita pagi hari ini, yakni upaya penanganan stunting di Kabupaten Jayawijaya. Anda dapat berinteraksi langsung bersama kami di 0811 4828 40.
Ya, kami lagi untuk Anda yang ingin berpartisipasi, langsung saja di 0811 4828 40. Untuk Anda yang ingin melalui line WhatsApp atau line SMS atau melalui line interaktif langsung saja di 0811 4828 40. Ya, masih mungkin kita sudah membahas lebih banyak tentang penanganan stunting ini sendiri di Kabupaten Jaya Wijaya. Mungkin untuk Anda yang masih ingin menanyakan sesuatu terkait dengan penanganan stunting di Kabupaten Jaya Wijaya ini, langsung saja di line interaktif kami. Saya masih ke Ibu Ludia. Mungkin dengan berbagai program yang sudah disusun oleh Bapeda sebagai leading sektor penanganan stunting di Kabupaten Jaya Wijaya ini, sejauh mana mungkin dari program-program yang telah disusun ini berjalan seperti apa begitu Ibu? Kami mulai dari tahapan perencanaan. Jadi pada saat pelaksanaan musrembang baik di tingkat kampung, di tingkat distrik sampai di tingkat kabupaten, kami mengawal dan melihat usulan program kegiatan dari OPD itu, terutama OPD-OPD teknis seperti Dinas PUPR terkait dengan sanitasi, Dinas Perumahan terkait dengan rumah layak huni, DPMK, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, itu lebih prioritas untuk mereka masuk di distrik-distrik yang lokus stunting. Jadi kita kawal dari proses perencanaan. Nah, itu kami mengawal itu sehingga angka prevalensi stunting ini bisa menurun. Jadi yang tadinya mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Isai bahwa untuk air bersihnya tidak ada, itu ada intervensi melalui Dinas PU di situ. Memang untuk teman-teman di Popugoba itu karena daerah ketinggian sehingga susah untuk air bersih. Tetapi ada upaya-upaya lain yang sudah dilakukan melalui program dan kegiatan melalui OPD terkait, sehingga kita tetap berkoordinasi. Dan pengawalan ini dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Ya, saya ke Pak Obah. Ya, saya ke Pak Isai maksud saya. Pak Isai, mungkin dengan angka prevalensi stunting sendiri di Kabupaten Jaya Wijaya, mungkin masyarakat ingin mengetahui untuk angkanya sendiri di distrik mana atau di kampung mana yang lebih tinggi untuk prevalensi stuntingnya ini sendiri, Pak Isai? Apa dipegang oleh teman-teman di program yang bersangkutan. Saya di seksi untuk promosi untuk perubahan perilaku, yang data itu belum ini saya bawa. Oke, mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Ludia terkait dengan beberapa program yang disusun oleh Bapeda sebagai leading sector. Dari Dinas Kesehatan sendiri mungkin sudah sejauh mana nih mungkin sosialisasinya, atau mungkin juga ada program-program yang telah disusun oleh Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting sendiri di Kabupaten Jaya Wijaya. Silakan Pak Isai. Ya, untuk mungkin program-program yang telah disusun oleh Dinas Kesehatan untuk penanganan stunting di Kabupaten Jaya Wijaya dengan berbagai program juga yang telah disusun oleh Bapeda sebagai leading sektor sendiri untuk penanganan stunting ini. Baik, kita lihat stunting ini kita menurunkan untuk masalah prevalensi stunting di Jaya Wijaya itu pendekatan hanya 1000 hari pertama kehidupan. Karena kita lihat di situ pendekatan 1000 hari pertama kehidupan itu sangat cocok untuk kita lakukan penurunan stunting di Kabupaten Jaya Wijaya. Jadi program 1000 hari pertama kehidupan itu kita Dinas Kesehatan sebagai instansi teknis kita siapkan untuk anak itu pembuahan hingga 2 tahun pertama kehidupan. Mengapa 1000 hari pertama kehidupan itu titik kritis periode pertumbuhan anak
adalah 1000 hari pertama kehidupan. Jika intervensi peningkatan asupan gizi dilakukan setelah anak berusia 2 tahun, maka intervensi tersebut sangat tidak efektif. Mengapa? Karena kondisi anak sebenarnya mulai memburuk jauh lebih sebelum anak berusia 2 tahun. Dan proses tersebut dapat diulangi. Kita di Dinas Kesehatan itu sudah ada program untuk pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil yang kekurangan energi kronis dengan kekurangan energi protein kepada bayi atau balita. Itu kita intervensi langsung ke sasaran pada ibu hamil dengan bayi umur 6 bulan ke atas dengan balita. Begitu. Ya. Saya ke Pak Obah, mungkin dengan berbagai program juga yang telah disusun atau juga telah diungkapkan oleh Ibu Ludia tadi dengan sebagai leading sektor di Bapeda Kabupaten Jayawijaya. Upaya pemerintah kampung sendiri mungkin khususnya di Yelelo, distrik Popugoba, pemerintah kampung dalam penanganan stunting di kampung Yelelo ini, apakah ada upaya-upaya atau seperti apa begitu Pak Obah? Ya, tadi saya dengar dari ibu tadi, itu memang betul. Kalau macam kita timbang kita lihat ada gizi buruk di sana, kita harus upaya kasih naik itu ada pemberian makanan tambahan. Tapi kita tahun-tahun sebelumnya, sebelum kita keluar dari distrik Popukuba, Puskesmas Popukuba itu sebelumnya kita gabung ke Asoloko Bali itu dari dinas, mereka upayakan berikan tambahan makanan. Terus kita pernah kasih anak bayi balita kasih makanan tambahan, tapi sesudah kita keluar dari Asolokobal selama ini belum pernah ada kasih makanan tambahan karena tadi ibu bilang dana kampung tidak mengalokasikan untuk pembinaan dana kesehatan, itu tidak pernah ada. Kalau selama ini mungkin pemberian tambahan makanan ini kepada anak, mungkin itu didapatnya dari mana kalau di kampung Yelelo sendiri? Kalau kita setiap kali, selama ini kita tidak beri tambahan makanan dari kami, tapi kalau setiap posyandu kita timbangan dia punya berat badan. Kalau kita dia punya berat badan menurun, itu kita dari kesehatan tidak kasih apa-apa, cuma kita kasih kasih habis timbangan. Kalau dia turun, kita kasih nasihat ibu, perawat anak itu baik, seperti kasih makan itu rutin, kasih minum, menyusui ibu itu rutin, seperti itu. Saya kembali ke Ibu Ludia. Mungkin sudah banyak program yang disusun tadi, termasuk dalam mungkin melibatkan aparat-aparat kampung dan juga mungkin dengan pemberian makanan tambahan bagi anak. Ini merupakan juga salah satu pencegahan stunting kita di Kabupaten Jayawijaya. Ini kan merupakan program program yang disusun, pencegahan stunting ini kan merupakan program dari pusat sendiri. Di Kabupaten Jayawijaya sendiri, apakah mungkin dari Bapeda sendiri tidak mendapat mungkin instruksi dari pemerintah pusat bahwa dana desa atau dana desa ini juga bisa dilibatkan untuk penanganan stunting di Kabupaten Jayawijaya ini? Pak Bupati itu dia intens sekali memperhatikan hal ini. Jadi keseriusan beliau sebagai kepala daerah
itu terlihat dari kebijakan ada 8% dana kampung itu harus digunakan untuk stunting. Hanya saja itu aparat ini tingkat pemahaman mereka kami belum menyamakan persepsi sehingga bukan daya tangkap apa ya. Cara mereka menerjemahkan kebijakan ini kan beda-beda. Jadi saya kasih contoh tadi di distrik Yalengga itu aparat kampungnya antusias. Mereka 8% dana kampung mereka anggarkan, alokasikan untuk penanganan stunting. Sedangkan dari beberapa kampung, dari 25 kampung yang menjadi lokus stunting, itu dana kampung itu kita lihat tidak ada perubahan yang signifikan. Artinya pengalokasiannya untuk penanganan stunting belum kami lihat. Nah, itu yang kalau kami mengupayakan ketika program kegiatan itu disusun di kampung, harapan kami teman-teman DPMK sebagai OPD teknis, mereka bisa melakukan verifikasi. Jadi melihat itu program kegiatan, jika ada pendanaan untuk alokasi dana stunting itu ada, bisa dananya di ACC. Tapi kalau tidak ada, alangkah baiknya itu dikembalikan dan diminta untuk mereka rubah. Jadi program kegiatannya tuh sudah ada juknis 8% ini untuk pengalokasian dana stunting. Sehingga pedoman itu yang digunakan oleh aparat kampung untuk mengalokasikan dana kampung. Selain selama ini untuk 4 program, ada program infrastruktur, pemberdayaan, pembinaan. Jadi prioritas ini harusnya menjadi apa ya? Satu mode, satu pesan, satu suara, satu gaya begitu. Jadi kalau pimpinan daerah sudah mengatakan ini 8% dan ini merupakan program dari pemerintah pusat, itu harusnya kan bisa langsung dieksekusi oleh pemerintah kampung. Mereka punya dana ini besar ini, dana APBK. APBK dengan dana yang begitu besar, kalau setiap bulan ada program makanan tambahan untuk balita yang dilakukan, saya pikir kita bisa menurunkan angka prevalensi stunting. Tetapi karena itu tingkat pemahaman yang berbeda-beda, sehingga ini menjadi masalah kami juga. Ini menjadi masalah kami dan selalu kami follow up aparat kampung ini pada saat ada pertemuan, baik di tingkat kampung, di tingkat distrik, follow up juga melalui kepala distrik bahwa ini di distrik Pak Kepala Distrik atau Ibu Kepala Distrik ini ada beberapa kampung yang menjadi lokus stunting, sehingga harus ada atensi serius dari mereka. Nah, itu. Oke. Dari prevalensi stunting sendiri, mungkin Bapeda sebagai leading sektor, apakah mungkin angka yang paling tertinggi ini di distrik mana? Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa penyebarannya hampir di 40 distrik. Tetapi angka yang paling tinggi itu ada di 10 distrik yang dijadikan lokus. Itu di mana-mana saja? Ada di distrik Kurulu, distrik Hubikosi, distrik Hubikiak, distrik Libarek, terus distrik Popuboba. Jadi itu lokus itu yang kami jadikan lokus untuk intervensinya lebih ke 10 distrik ini. Ya, oke, terima kasih Ibu Ludia dan juga pendengar dari Aso Irwan. Ya, selamat pagi, ini dengan Pak Iwan Aso. Apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Ibu Ludia itu benar adanya dan terdapat kepala kampung yang baik, tetapi juga kepala kampung yang tidak mengerti soal 8%. Padahal ini sangat dibutuhkan oleh anak dan ibu dalam pertumbuhan. Harapannya ke depan semua kepala kampung wajib dialokasikan untuk penanganan anak dan ibu. Ada pendamping sudah buat menyusun program dengan baik, tetapi kepala kampung tidak paham sehingga ke depan kepala kampung diharapkan untuk dapat membantu bagian ini. Mungkin pendapatnya sendiri Ibu Ludia, ini komentar dari Pak Iwan Aso. Iya, saya setuju juga dengan Pak Irwan.
Jadi inilah tingkat pemahaman aparat kampung kita ini kan berbeda-beda. Jadi mungkin dari background pendidikan juga yang membuat hal itu, sehingga cara mereka menerjemahkan kebijakan ini juga berdampak ke hal itu. Jadi harapan kami akan terus melakukan sosialisasi sehingga ada penyamaan persepsi. Jadi kebijakan dari pusat itu bisa dilaksanakan sampai ke tingkat kampung, khususnya untuk penanganan stunting. Karena stunting ini bukan masalah Kabupaten Jayawijaya saja. Ini kan masalah nasional. Dan di Kabupaten Jayawijaya itu penanganannya dari 2018 seperti yang tadi saya sampaikan sudah mulai ada progres yang signifikan, cukup signifikan dari 30% sampai dengan sekarang dia turun jadi 29,73%. Artinya langkah-langkah pencegahan, tindakan preventif, upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman dari semua sektor dan terutama leading sektornya untuk ini ada di teman-teman dinas kesehatan itu sudah berdampak. Nah, yang sekarang harus kita lakukan ini sosialisasi kepada aparat kampung sehingga intervensi dana kampung untuk penanganan stunting itu berdampak untuk masyarakat yang ada di kampung. Mungkin satu hal yang perlu saya tekankan bahwa kalau kita bicara asupan gizi, masyarakat kita ini mereka makan dan mereka kenyang. Jadi, tapi dalam makanan yang mereka makan itu kalorinya belum memenuhi kalori standar 2100 kalori. Jadi meskipun mereka makan satu hari dia makan hipiris 1 atau 2, dia kenyang. Jadi kalau dalam kita lihat dia sebenarnya tidak lapar, gizinya terpenuhi, tapi nilai gizi yang standar itu 2100 kalori. Itu. Sosialisasi ini yang harus kita lakukan ke masyarakat. Dia kalau setiap hari makan sayur patatas, hiprika atau bingga, terus habis itu sayur bayam, sayur wortel, dia bawa pergi jual ke pasar. Pola ini harus kita ubah. Dia tidak, ini kan gizi makanan sayur patatas atau hiprika dengan sayur wortel, sayur bayam itu kan beda-beda. Ini harus dimakan, bukan ku pergi hanya jual ke pasar saja, tidak. Ikan juga begitu. Harus budayakan mereka untuk makan daging ikan. Ikan ini kan kadang-kadang masyarakat kami dia setelah tangkap dia pergi jual ke pasar untuk konsumsi itu jarang. Padahal asupan gizinya tinggi. Hal-hal seperti ini yang harus kita sosialisasi ke masyarakat. Jadi dia setiap hari dia makan. Iya betul dia makan, dia kenyang. Tapi asupan gizi yang dia makan itu apakah memenuhi 2100 kalori? Hal ini yang harus kita sosialisasi ke masyarakat, terus sampai ke tingkat kampung. Dan aparat kampung harus kita gandeng karena untuk penanganan stunting ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah. Kami sudah tugas semua stakeholder. Pemerintah melalui OPD-OPD terkait, masyarakat, swasta, ada LSM, ada NGO di situ. Jadi kita semua harus sama-sama bekerja sama untuk penanganan masalah stunting. Baik, saya ke Pak Obah. Mungkin Pak Obah. Iya. Harapan kami sebelumnya itu kita timbang bayi balita itu tidak ada tenaga gizi di sana, terus tidak ada tenaga gizi, terus tidak ada lagi itu kita timbang di sana petugas hanya dokter dengan mantri, bidan juga tidak ada. Jadi harapan kita di sana tenaga Nusantara Sehat kita sudah baru terima
bulan ini, bulan berjalan, mereka sudah jalan ke sana, ke Jelelo. Jadi itu Nusantara Sehat itu tenaga kontrak 4 orang ke sana. Jadi harapan kita kalau bisa tenaga menetap untuk kami Popukoba. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi Ibu sudah disampaikan gizi-gizi buruk seperti stunting itu bisa naik kalau ada makan makanan tambahan. Terus setiap kampung atau desa itu mungkin ada punya kesadaran dan tidak punya kesadaran. Maka kami minta pemerintah itu kerjasama baik dengan pemerintah kecil supaya anak-anak kita, bayi balita ini bisa bertumbuh dengan harapan, sesuai harapan. Baik, saya ke Pak Isai, mungkin sebagai closing statement kita, Pak. Terima kasih. Dengan adanya kita kerja sama-sama untuk penurunan stunting, kita studi Lancet menemukan bahwa intervensi gizi spesifik hanya menurunkan prevalensi stunting 20%. Sedangkan untuk intervensi gizi sensitif, termasuk ini OPD yang terkait, 80%. Maka kami harapkan dari Dinas Kesehatan, penurunan stunting yang harus kita lakukan adalah pendekatan 1000 hari pertama kehidupan. Anak itu konsep terjadi dalam pembuahan kandungan ibu sampai anak umur 2 tahun. Karena itu konsep yang dasar untuk permanen sel otak sudah terbentuk di situ. Jadi berat otak dari umur konsep terjadi sampai umur 5 tahun itu tidak beda jauh. Karena kita kejar stuntingnya itu untuk pertumbuhan itu. Maka kita harapkan untuk kerja sama-sama, harapkan kita di Dinas Kesehatan, terus OPD yang terkait untuk terjadi penyebab langsung dengan penyebab tidak langsung. Maka kami dari instansi teknis mengharapkan untuk mari kita kerja sama-sama, termasuk kepala-kepala kampung, toko, terus semua terlibat yang untuk kita serius untuk penurunan stunting, karena ini SDM sumber daya yang kita siapkan dari generasi dari awal ini. Terima kasih. Baik. Pertanyaan yang sama dan juga waktu yang sama kepada Ibu Ludia Lagoh. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Closing statement saya, masyarakat Jaya harus menjaga kesehatan dengan makan makanan bergizi, menjaga kebersihan lingkungan, karena pencegahan stunting itu akan meningkatkan angka harapan hidup dan indeks pembangunan manusia Balim. Wah. Ya, terima kasih. Dan pendengar, kurang lebih 1 jam kebersamaan kita di Dialog Interaktif membahas terkait dengan upaya penanganan stunting di Kabupaten Jayawijaya. Republik Indonesia, RRI 01.